guys, hari ini aku mau ke Sunan Ampel naik kereta. Yuk ikutin keseruan aku. Di sini aku mau siap-siap dulu, pakai kerudung dan pakai make up, tapi tipis-tipis aja. Dan ini dia, aku udah selesai siap-siap, lanjut nungguin temen aku. Sambil nungguin temen aku, kita jangan lupa outfit check dulu. Dan ya, ini temen aku sudah datang, terus kita langsung berangkat. Aku sudah memakai helm. Kita langsung OTW ke stasiun Mojokerto. BTW di sini aku mau naik kereta dari stasiun Mojokerto ke stasiun Surabaya Kota. Karena stasiun itu yang paling dekat dengan Sunan Ampel ya guys. Dan ini aku udah sampai di stasiun Mojokerto Kota. Kita lagi nungguin keretanya datang. Dan ya nggak lama ini keretanya sudah datang. BTW di sini aku beli tiketnya itu online ya guys. Untuk 2 orang. Satu orangnya hanya 10.000 dari stasiun Mojokerto ke stasiun Surabaya Kota. Terus di sini aku langsung cari tempat duduk. Dan ya ini sudah dapat tempat duduknya untuk 2 orang, aku sama temen aku. Kita bingung mau ngapain, gabut banget guys. Karena perjalanannya ini lumayan lama, sekitar 2 jaman. Dan di sini aku cuma lihat-lihat pemandangan, cerita-cerita sama temen aku, dan main handphone itu aja. Karena nggak mungkin bisa tidur ya. Terus nggak kerasa kita sudah ada di Surabaya aja. Bentar lagi sampai di stasiun Surabaya Kota. Jalanannya rame banget besti, karena ini weekend. Ini kita sudah hampir sampai. Itu sudah ada tulisan stasiun Surabaya Kota. Terus di sini aku mau langsung turun aja. Dan akhirnya kita sudah turun, ini sudah ada di stasiun. Aku mau langsung ke Sunan Ampel aja ya guys, kita nggak mampir-mampir dulu. Dan di sini kita mau naik becak aja, satu orangnya 10.000. Karena di sini aku sama temanku, kita bayar 20.000 untuk 2 orang dari stasiun ke Sunan Ampel. Terus di sini kita lewatin jalan yang ala-ala Cina itu, tapi ternyata di sini banyak ruko-ruko dan gedung-gedung yang terbengkalai. Itu kenapa ya? Dan ya agak lama kemudian kita sudah sampai di kawasan religi Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, Vietnam, dengan nama asli Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Ayahnya Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang menyebarkan Islam di Jawa. Sedangkan ibunya Dewi Chandrawulan adalah putri Raja Champa. Sunan Ampel menyebarkan Islam di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, dengan metode dakwah yang santun dan toleran. Ia mendirikan Masjid Ampel dan pesantren yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Dan ajaran Mohlimo yang diperkenalkan oleh beliau menekankan pentingnya tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina. Sunan Ampel memiliki 2 istri, Dewi Chandrawati dan Dewi Karimah, serta beberapa anak termasuk Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Murid-muridnya yang terkenal antara lain Raden Patah, Sultan Demak pertama, dan Sunan Giri. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya. Dan makamnya yang hingga saat ini menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Dan itulah tadi sejarah dari Sunan Ampel.
Terus di sini aku lanjut beli jajanan. Aku beli martabak, roti Maryam, dan kebab. Kebabnya enak loh guys. Aku rekomendasiin kalau kalian kesini beli aja di situ. Dan setelah makan-makan tadi, aku memutuskan untuk kembali ke stasiun karena di sini rame banget dan panas. Aku memutuskan kembali naik becak lagi ya guys. Harganya masih sama, untuk satu orangnya 10.000, kalau 2 orang 20.000. Setelah dari Sunan Ampel kita nggak tahu mau kemana, akhirnya kita memutuskan untuk beli makanan di Wismi terdekat dari stasiun Surabaya Kota. Aku juga sekalian sholat maghrib di sini. Ini aku pesen mie dan temanku pesen nasi. Terus kami langsung balik lagi ke stasiun untuk nunggu keretanya. Kami jalan kaki aja soalnya jaraknya lumayan dekat. Dan ini sudah ada di stasiun, kita harus nunggu kurang lebih 1 jam karena keretanya datang jam 8. Terus aku juga sekalian sholat isya di stasiun aja. Dan ini dia keretanya sudah datang, aku langsung duduk di kursi aku. Terus kita langsung menuju ke stasiun Mojokerto kurang lebih 3 jam. Dan ya akhirnya sekitar pukul 10 kita sampai di stasiun Mojokerto. Karena kita sudah capek dan ini juga sudah malam, kita langsung menuju pulang saja. Kita tidak mampir kemana-mana dulu. A few moments later. Dan ya ini aku sudah sampai di rumah. Segitu aja ya vlog hari ini. Sampai jumpa. Bye bye.